source yang gambar yang diproses oleh Pak Rismond itu bukan gambar dari Pak Dian Sandi. Jadi di sini saja hasilnya sudah beda. Nah, ini source-nya Pak Rismond, gitu ya. Begitu ini clear. atas bawah source-nya Pak Rismond ya? Ya. Oke. Begitu clear watermark-nya dan embossnya. Saya akan panggilkan tetap di meja kreator konten Bung Topi Merah. Oke. Bung, tapi saya mau tanya, namanya siapa sih? Masih disembunyikan, Pak. Oh, tapi ini aneh kalau di TV, wajah di blur tapi nama dibuka, atau sebaliknya, wajah dibuka nama nggak dimasukkan gitu. Ya mungkin Kan bentuk ketahuan. dari anonimus itulah. Kalau saya pakai Google Lens bisa ketahuan nggak namanya siapa nih? Harusnya sudah ada sih data-data dulu. Tapi Tanya sama Refli Harun, tahu namanya? Siapa namanya? Namanya AI. Oke. Kemudian pengacara Egy Sujana, Bung Egy Sujana, Bu Eli Daneti. Bu Eli, selamat malam. Sekali lagi tidak boleh, peringatan kedua, sekali lagi saya harus keluarkan. Oke. Peringatan kedua, sudah ya, kita sepakat. Para petugas keamanan, tolong tertib. Jaga ketertiban, oke. Baik, saya akan mulai, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akan mulai langsung dari Bung Topi Merah. Saya manggilnya agak aneh, Bung Topi Merah. Bung Topi masa? baik. Red Hat dulu Linux. Iya. Benar. Bukan topi miring. Oh, Anda ahli open source ya? Iya bisa. Saya disebut sebenarnya ngerti dikit, karena saya kuliah saya IT. Oke. Ya. Oke, saya mau tanya, di kaitan dengan apa yang kemudian tadi Anda sampaikan Ya. di promo itu, filler ya, bahwa Anda Mas menemukan, Aiman, sorry interupsi dikit. ya. Di flyer katanya ada yang harusnya hadir, kok nggak Oh diperkenalkan? ada. Oh saya panggilkan. Sudah masuk ke Zoom? Bung Rismond sudah masuk? Belum. Nanti kita. Ada Bung Rismond. Jangan nanti. sampai Zoom aja dia nggak datang. Bahkan ada satu orang lagi yang nanti akan mengklarifikasi. Oke, Saya perlu buka nggak sekarang? buka dong. Inisialnya AS. Bung Wih. Abraham Samad. Utop. Oke. Nanti akan muncul. Mudah-mudahan nggak batal ya. Oke. Sekarang Bung Topi Merah, Bung Red Hat. Anda punya presentasi? Ya punya. Boleh ke depan? Ya. Oke. Mantap. Oke, boleh tepuk tangan silakan. Apa yang ingin Anda tunjukkan di sini? Yang mana yang menurut Anda itu rekayasa? Rekayasa betul ya? Ya. Diduga editing. Diduga editing. Oke, Ya. baik. Oke. Pak Iman, ini adalah data dari Pak Rismond tanggal 21 April kemarin ketika dipresentasikan. Ya. Nah, di sini sangat clear terlihat ada watermark dan ada emboss gitu ya, Pak. Ya, watermark ini jelas nih kelihatan ya. Ya, dan- Gajah Mada, ya. Gajah Mada dan seterusnya. Ya, ada gajah Adam juga di situ ya. Gajah apa? Gajah Adam juga di sini. Oh, saya nggak baca yang mana. Nah ini. Nah, saya sebagai orang yang dari dulu juga mengikuti Oh, kasus sebentar, ini ya? Yang aneh kalau Ini, Ya, itu. Gadaj Adam. Ya, Hanya satu tulisan Gadaj Adamnya. kemungkinan ada 4 atau Lebih? 4 kayaknya. Oh, sekitar 4. Ya. Oke, baik. Gajah Mada. Jadi saya sebagai orang yang mengikuti kasus ini dari awal ya Pak, Ya. agak janggal dengan presentasi ini. Oke. Karena dalam suatu citra itu ketika objek tepi atau edge dari sebuah citra itu sudah rusak, itu hampir mustahil untuk dimunculkan kembali atau Objek informasi. tepi atau rusak. Misalnya objek tepi itu apa maksudnya? Nah, objek tepi di sini adalah huruf dari watermark. Nah, ketika itu sudah rusak informasinya, itu secara matematis atau secara digital itu sangat mustahil untuk dimunculkan kembali. Oke. Nah, yang bisa dimunculkan adalah kontras yang lemah jadi kuat seperti ini. Nah, source yang saya dapat dari Dian Sandi DX, boleh digeser Next, oke. di next. Mohon maaf, next lagi setelah ini. Nah, ini adalah source origin. Itu bisa di atas name orig ya, Pak. Original Oke. itu. Jadi source aslinya seperti ini. Ini Anda ambil dari X nih ya? Dari X-nya. Jadi bukan yang di downgrade, yang medium atau yang large, ini originalnya. Oke. Nah, citra yang saya dapat dan yang saya teliti dari dulu adalah yang ini.
Ketika ini tiba-tiba muncul, oh saya kaget. Ternyata ini kayak trik sulap gitu. Akhirnya saya membreakdown lah. Bentar, Ya. maksudnya gini, apa yang Anda teliti dari sini dengan Ya. apa yang Bung Rismon teliti, itu beda. Beda. Anda di sini nggak bisa menemukan adanya watermark misalnya. Iya. Apalagi Anda nggak bisa menemukan apa yang Bung Rismon Emboss temukan. juga. Emboss nggak ketemu. Ya. Saya Dua itu. lebih fokus kedua itu, Oke, watermark baik. dan emboss. Nah, Nggak sama sekali Anda nggak bisa temukan itu. sama sekali nggak bisa temukan. Padahal Anda download langsung secara original dari postingannya Dian Sandi. Iya. Akhirnya saya mencoba lah merekonstruksi ulang coding dari Pak Rismon. Karena Pak Rismon pada menit 49 itu kan bilang, semua orang bisa merekonstruksi ini. Semua orang bisa mencoba ini secara ulang ya. Bisa ditampilkan yang sebelum ini. Oke, balik lagi yang pertama tadi. Nah yang ini. Oh yang ini, oke, baik. Di sini saya membreakdown setiap logika atau setiap eksekusi dari sebuah gambar dari rumus ini bisa dilihat di sini ya. Karena matematika itu bisa diimajinasikan, Pak. Jadi matematika itu kayak sebuah flow chart kayak gitu ya. Yang di sana adalah gambar original dari Pak Dian Sandi. Nah, Pak Rismon di sini itu mengubahnya ke warna luminance yang di situ LXY. Terus setelah itu dihitung gradient X-nya. Gradient X-nya itu yang dari kiri ke kanan, lalu gradient Y-nya dari bawah ke atas. Ini apa? Grafik Cartesius lah kurang lebih ya. Iya bisa. Horizontal, vertikal. Iya. X-nya tuh yang horizontal, Y-nya yang vertikal. Yang vertikal, ya. Oke. Jadi dihitung pixel itu perpindahan nilainya seberapa. Nah setelah itu diukur lah dengan magnitude-nya. Magnitude itu kayak nilai mutlaknya gitulah ya. Yeah. Nah rumusnya itu gx kuadrat plus g kuadrat di square root gitu. Nah setelah itu di rumus ini itu ada atenuasi. Nah atenuasi itu di sini yang unik dari. Atenuasi itu apa? Nah, atenuasi adalah suatu algoritma untuk memunculkan kontras yang mempertahankan kontras yang rendah dan menurunkan kontras yang tinggi seperti itu gambarannya. Tujuannya adalah untuk mendekatkan dengan produk aslinya. Bukan, lebih ke memunculkan hal-hal yang ketutup brightness atau ketutup kontras kayak gitu. Oke. Nah, setelah atenuasi itu dilakukan, baru dilakukan divergence. Divergence itu Atenuasi itu untuk memperjelas lah kurang lebih. Iya, untuk memperjelasnya lah ya. Iya. Nah, setelah itu dilakukan Poisson solve. Ini kayak direkonstruksi ulang untuk yang Pak Rismon kasusnya itu adalah 300 kali. Sehingga barangnya itu agak jadi halus kayak gitu. Jadi mendekati gambar asli. Nah, setelah Poisson solve ini dilakukan, yaitu final output. Di mana dikalikan oleh inputannya I, X, Y, C. Kayak gitu. Nah, di sini gambar baru tercipta. Jadi setelah rekonstruksi itu dikalikan dengan gambar input, jadilah final output ini. Anda melakukan 7 langkah ini ya? Iya, sesuai dengan rumus dari Pak Rismon. Dan pasti tidak mengubah. Pasti tidak mengubah. Malah Sama. memperjelas. Nah, disinilah uniknya Pak. Ketika saya mencoba, boleh digeser? Di next. Oke. Next lagi. Sorry, yang ini, benar. Nah, ketika saya mencoba, ternyata hasilnya malah jadi seperti ini. Watermarknya masih rusak, embossnya apalagi tidak kelihatan. Ini yang bawah ya hasil Anda. Iya. Setelah 7 lapis tadi, 7 Iya. langkah Anda lakukan. Persis Proses analisis. dengan coding yang ditampilkan oleh Pak Tapi Rismon. bentar, ini kayak, ini menurut saya, bukan menurut saya. Ya. Ini sepertinya kayak ada Ya, watermark. ada artefak namanya. Artefak itu kayak Watermark, watermark yang rusak, yang kita nggak bisa. artinya ada watermark dong? Ya, artinya ada watermark tetapi sangat tipis. Oke. Rusak, dan itu sudah rusak di situ. Baik. Nah, bisa dilihat di sini. Nah sebenarnya jadi gini, selama ini yang dikatakan tidak ada watermark, artinya ada watermarknya? Kalau ada atau tidaknya, kan saya nggak bisa ngelihat langsung ya. Kalau misalkan dari penelitian saya itu terlihat ini watermark dengan artefak, entah itu watermark atau bukan kan belum jelas karena saya tidak ikut yang di Polda itu. Oke, baik. Karena saya nggak melihat langsung. Yang kedua? Tapi di sini ada artefak yang rusak, yang bergaris-garis, yang mungkin diduga itu adalah watermark, gitu. Tapi untuk embossnya itu nggak ada.
Harusnya kelihatan ya bos ya. Harusnya kelihatan seperti Iya, iya. output yang ditampilkan oleh Pak Rismon. Karena gini, kalau watermark aja kelihatan misalnya, maka emboss pasti akan lebih kelihatan. Iya, Gitu. benar seperti itu. Oke, jadi di sini saja hasilnya sudah beda. Nah, setelah saya melakukan hal yang merekonstruksi ulang hal yang Pak Rismon lakukan, saya mendapatkan kesimpulan bahwa ini source-nya adalah beda, bukan dari yang Dian Sandi. Yang Bung Rismon kemarin tampilkan di sini itu bukan yang dari Dian Sandi ini. Iya. Anda bisa pastikan? Pastikan itu dan Pasti. diduga editing. Diduga editing. Ya, Karena dengan cara apapun nggak akan dengan dapat cara itu. apapun nggak mungkin. Dan Anda melakukan ini dengan cara yang sama dilakukan oleh Bung Rismon. Ya, sama. Oke. Boleh digeser lagi? Nah, ini source-nya Pak Rismon. Gitu ya, begitu Ini clear. atas bawah source-nya Bung Rismon ya. Ya, Oke. begitu clear Watermark-nya. watermark-nya dan emboss-nya. Seperti itu. Oke. Nah, Sebentar, embossnya sebelah mana nih? di sebelah sini. Kelihatan ya? Ada di sini. Harusnya kelihatan kalau di Oh gambar aslinya. ini ya. Ya. Ini ya. Oke. Dan itu sangat aneh Pak Iman karena matematika itu accountable dan bisa dilihat secara alur. Karena Pak Rismon itu menciptakan coding itu hanya untuk bermain di gradient tone mapping, bukan untuk memunculkan edge yang sudah rusak atau function yang edge yang sudah rusak itu di mana. Nah, saya mempertanyakan itu kepada Pak Rismon. Nah, bagaimana bisa source yang sama dengan proses yang sama outputnya beda? Kayak gitu. Nah, saya mempertanyakan itu kepada Pak Rismon. Mana source-nya? Mana function-nya? Yang bisa memunculkan itu. Oke, terus kemudian tulisan tadi Gadaj Adam itu gimana cara Anda dapetin? Nah, untuk Gadaj Adam sebenarnya saya nggak sengaja Pak. Karena melihat presentasi Pak Rismon, melihat data dari outputnya Pak Rismon, itu tiba-tiba ada Gadaj Adam. Tapi untuk itu, apakah itu editing atau enggak, saya bukan concern di situnya. Saya concern ketika gambar informasi yang sudah rusak tiba-tiba bisa muncul, itu sangat tidak mungkin. Kayak gitu. Nah, maka dari itu source yang Pak Rismon proses yang atas ini itu kemungkinan besar atau diduga sangat kuat ini adalah editing. Oke. Bisa digeser. Nah, setelah itu untuk membuktikan ini sama atau tidak dengan source-nya X bisa digeser. Nah, di sini saya mencoba menghitung juga frekuensinya. Perpindahan frekuensi antar pikselnya. Nah, di sini kelihatan watermark-nya. Ini dari Pak Rismon. Nah, ini dari Pak Dian Sandi itu rusak dari magnifier ini. Ini menggunakan model apa nih? Saya menggunakan wavelet untuk Wavelet. menghitung frekuensi pikselnya. Oke, baik. Nah, Dan- di sini sudah kelihatan bahwa ini adalah dokumen yang berbeda. Kayak gitu. Misalnya dari mana? Kelihatannya dari mana? Di sini bisa dilihat, cuman ini ini karena di layar ya. Ini ada tulisan Gajah Mada juga di sini. Oke. Nah, di sini cuman kotak-kotak Nggak atau baca rusak. sama sekali. Tidak terbaca sama sekali. Oke. Nah, saya berkesimpulan ternyata source yang gambar yang diproses oleh Pak Rismon itu bukan gambar dari Pak Dian Sandi. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi nggak ketemu semuanya walaupun dengan metode yang sama, kurang Dengan lebih. metode sama dan dengan metode yang berbeda juga. Oke. Gitu. Ini mudah-mudahan Bung Rismon sudah bergabung belum? Belum ya, oke. Pak Bang Jagir, Bang Jahmada mungkin ada tanggapan terkait ini? Terima kasih Bung Aiman. Salam sejahtera, salam bagi kita semua hadirin di studio dan para pemirsa. Adikku